Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kama yaliqu bi jalalir rububiyyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi azuma mulkuhu fil ulwiyyah was sufliyyah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Afdalul khaliqatil insaniyah walam ati syajaratil aslin nuraniyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil khalaiqil bashariyah wa ala alihi wa itsratihi zakiyah wa sahbihi wal ummatil muhammadiyah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamarris sanayah. Amma ba'du faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun faqad fazal muttaqun. Wa kama qala ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. وَكَمَا قَالَ تَعَالَى فِي آيَاتِهِ الْأُخْرَى قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. وَكَمَا قَالَ نَبِيُّنَا وَنَبِيُّكُمْ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فِي الْخُطْبَةِ ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dulu sebelum Nabi Muhammad diutus ke kota Mekkah, ada seorang raja Tuba' namanya Abu Sa'id Abu Karab Al-Himyarik. Nah, Abu Karab Al-Himyarik ini pernah satu ketika, hadirin, ini seorang raja. Dia berkeinginan akan menghancurkan kota Madinah yang waktu itu belum Madinah namanya, tapi Yathrib. Jadi Abu Karab Al-Himyarik ini dia berencana ingin membumi hanguskan kota Madinah. Singkat cerita, beliau siapkan seluruh pasukannya untuk menghancurkan Yathrib, kota Madinah waktu itu, hadirin.
Sampai di gerbang pintu kota Madinah, maka Raja Tubba ini ya, didatangi oleh 2 orang rahib pendeta. Yang keduanya adalah sepupuan. Dia datang dan dia mengatakan kepada Raja Tubba tersebut, "Wahai Tuan Raja, urungkanlah niat Tuan Raja untuk menghancurkan kota Madinah atau kota Yathrib." Ditanya sama Raja Tubba, "Limadza, kenapa saya nggak boleh menghancurkan kampung ini, Yathrib ini?" Maka dikatakan oleh 2 orang saudara tadi, sesungguhnya kota ini, kampung ini adalah kota bakal tempat hijrah dan tinggalnya Nabi akhir zaman. Ini Nabi Muhammad belum lahir, hadirin. Nabi Muhammad belum ada. Nabi Muhammad belum diutus. Akhirnya kata Raja Tubba tadi, Abul Karab Al-Himyari mengatakan, "Akhbirni awsafah." Ceritakan kepadaku bagaimana sifat-sifatnya itu Rasul atau Nabi akhir zaman yang bakal hijrah ke sini dan tinggal di sini. Maka diceritakanlah oleh 2 orang saudara tadi, yang mana ya dikatakan di dalam Al-Qur'an, orang-orang ahlul kitab itu, orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada kitab Taurat, itu mereka mengetahui tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka hafal sifat anak-anak mereka. Dikatakan allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ahlul kitab ini kenal sama Nabi Muhammad. Ahlul kitab ini tahu persis dengan Nabi Muhammad. Maka diceritakanlah oleh 2 orang saudara tersebut kepada Raja Tubba tadi, hadirin. Setelah diceritakan, maka Raja Tubba ini kemudian jatuh cinta. Kemudian saking senangnya, maka diurungkan niatnya untuk menghancurkan kampung Yathrib tersebut. Setelah itu, hadirin, tidak hanya itu, Raja Tubba tadi kemudian menulis surat, sebuah surat, panjang suratnya, dan beliau menggugah beberapa syair. Di antaranya beliau menggugah syair. Beliau katakan di dalam syair itu, "Syahidtu ala Ahmada annahu Rasulun minallahi barin nasam. Falau mudda umri ila umrihi lakuntu lahu waziran wa bin na'am. Wajahadtu bisayfi a'da'ahu wa farrajtu an sadrihi kullaham." Ini syair yang ditulis oleh Raja Tubba, Abul Karab Al-Himyari, ya. As'ad Abul Karab Al-Himyari namanya. Ditulis, hadirin. Dan dia pesan, ini Raja Tubba, kalau sampai saya meninggal dunia dan saya nggak berjumpa dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku titipkan surat ini dan syair-syair ini untuk beliau. Maka singkat cerita, Raja Tubba meninggal dunia, hadirin. Belum sempat mimpi ketemu Nabi, belum sempat ketemu Nabi Muhammad SAW. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, sampai dikatakan dalam sejarah 1000 tahun lamanya persis ketika Nabi Muhammad ya hijrah ke kota Madinah. 1000 tahun dari wafatnya Raja Tubba. Ketika Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, maka ketika Nabi Muhammad sampai di gerbang kota Madinah, semua masyarakat Madinah menyambutnya dengan ucapan pujian. Mereka membaca Tala'al Badru alaina terus. Bahkan
Tidak hanya itu hadirin, para kabilah, pimpinan kabilah-kabilah Madinah, mereka semua berbondong-bondong menawarkan dirinya. Ya Muhammad, ya Rasulullah, bermalamlah di rumahku, tinggallah di rumahku. Terus begitu. Apa kata Nabi? Hafaim hama'am murrah. Tinggalkan, biarkan ontaku ini sudah diberikan ilham oleh Allah kemana dia harus berhenti. Subhanallah. Dikatakan dalam sejarah, ontaknya Nabi Muhammad itu ketika berhenti di Madinah, itu berhenti di rumah salah seorang sahabat Nabi namanya Abu Ayyub Khalid bin Zaid al-Ansari radhiyallahu anhu. Dan ternyata apa hikmah dari semua itu? Surat dan syair Raja Tuba itu berada di rumahnya Abu Ayyub Khalid bin Zaid al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu ajmain. Subhanallah. Jadi ini surat itu umurnya 1000 tahun hadirin. Persis wafatnya Raja Tuba sampai Nabi Muhammad hijrah ke Madinah 1000 tahun. Dijaga sama Allah. Asli keutuhannya, tidak ada yang dirubah sedikit pun. Dan turun menurun, mutawatir. Dari satu generasi ke generasi yang lain sampai tiba masanya disampaikan ke hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmahnya hadirin? Katanya ulama, ini Raja Tuba ini, As'ad Abul Karab Al-Himyari ini gak ada punya hubungan apa-apa sama Nabi Muhammad. Hanya dengar ceritanya saja. Hidup pun tidak sejaman dengan Nabi. Hanya dikisahkan kisah-kisah Nabi Muhammad, diceritakan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad. Allah jaga suratnya 1000 tahun utuh hadirin. Bagaimana dengan kita umat Nabi Muhammad yang punya hubungan khusus dengan Nabi Muhammad? Kita ini punya hubungan khusus. Jadi kalau kita ini berdakwah, kita ini beramal soleh, berbuat baik, melakukan kebajikan, jangan takut, jangan ragu, karena kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Raja Tuba nggak pernah ketemu Nabi, bukan umat Nabi, bukan dia. Hidupnya duluan, baru Nabi Muhammad lahir. Ini kita, umat Nabi, punya hubungan khusus. Kita mulia karena Nabi Muhammad. Jadi pasti kita dijaga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin, dakwah Nabi Muhammad SAW adalah dakwah yang paling spektakuler. Tidak ada orang dakwah seperti Nabi Muhammad. Tidak ada orang dakwah seperti Nabi Muhammad. Makanya generasi setelah generasinya terus bergulir dari satu masa ke masa yang lain. Mereka semua mengikuti daripada jalur para datuk-datuknya, jalur para pendahulunya, guru-gurunya, dan salaf-salafnya. Oleh karena itu hadirin, janganlah kita menjadi umat Nabi Muhammad yang mudah untuk diprovokasi. Jadi umat Nabi Muhammad yang mudah untuk dipecah belah. Tidak boleh. Umat Nabi Muhammad harus bersatu. Ada ulama yang dakwahnya santun. Betul, bagus. Ada ulama yang dakwahnya tegas. Bagus. Tidak boleh disalah-salahin. Yang penting sesuai dengan jalurnya, sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW, tidak tabrakan. Sebagaimana para ulama-ulama Nabi Muhammad, ketika para ulama-ulama ahli tauhid tidak pernah nyalahin ulama ahli syariat. Ulama ahli syariat nggak pernah nyalahin ulama ahli tauhid. Begitu juga dengan dakwah. Ulama yang dakwahnya santun, dengan akhlak, dengan etika, dengan budaya, bagus. Ada ulama yang dakwahnya tegas, seperti Sayyidina Umar bin Khattab, tegas.
Bagus, tidak boleh kita mau dipecah belah oleh sekelompok orang yang ingin menghancurkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari dalam. Karena musuh umat Nabi Muhammad ini yang paling sulit itu musuh dalam selimut, itu yang paling sulit. Jujur hadirin, kita sekarang ini sulit membedakan mana ulama mana ulama akhirat. Sulit. Mana orang beriman yang ikhlas, mana yang gak ikhlas. Mana ulama yang berjuang di jalan Allah, mana ulama yang gak berjuang di jalan Allah. Sulit saja. Jadi ini adalah sebuah pelajaran buat kita. Jadi kalau kita mau selamat, ikuti jejak para pendahulu kita. Karena mereka itu hidupnya lebih dulu ketimbang kita. Dan kita tidak boleh saling menyalahkan, tidak boleh. Ya, tidak boleh kita menyalahkan ulama yang dakwahnya nggak mau keras, atau kita nyalahin ulama yang dakwahnya keras. Kalau masing-masing sudah ada tempatnya. Lihat Nabi Muhammad 13 tahun di Mekah maaf. Dakwahnya dengan akhlak. Dicaci nggak pernah balas caci, dimaki nggak pernah balas maki, bahkan dilempari kotoran onta, dilempari batu sampai berdarah, sampai puncaknya mau dibunuh, Nabi Muhammad nggak pernah balas itu. Tapi lihat ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad tegakkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, tegakkan Al-Quran, tegakkan hukum-hukum syariat Nabi Muhammad. 10 tahun Nabi Muhammad tegas di sana. Yang hak katakan hak, yang batil katakan yang batil. Inilah contoh yang dicontohkan Nabi Muhammad. Makanya Allah katakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi uswah di situ bukan uswah dakwahnya yang kalem, santun. Tidak, karena manusia itu diciptakan sama Allah berbeda karakter, tabiat dan watak hadirin. Tidak bisa ya, semua manusia itu satu wataknya, tidak bisa. Manusia itu satu tabiatnya, tidak bisa. Semua berbeda-beda. Kenapa? Karena ini menandakan maha kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nggak boleh saling menyalahkan, bersatu. Dan yang lebih prihatin lagi hadirin ya, kalau kita lihat zaman kita ini, katanya ulama zaman yang penuh fitnah. Zaman penuh fitnah. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Dan yang lebih memprihatinkan lagi hadirin, ya, yang lebih memprihatinkan adalah ada yang mendukungnya, ada yang membelanya. Subhanallah. Ketika kemaksiatan, kebatilan merajalela, maka tugas ulama-ulama yang dakwah dengan keras, merekalah yang berjuang di jalan Allah SWT. Ketika tempat itu, negeri itu makmur, aman, maksiatnya sedikit, orang pada ibadah, maka tugasnya ulama yang santun, dakwahnya kita dukung. Itulah ciri umat Nabi Muhammad SAW. Jadi umat Nabi ini ummatun marhumah. Jangan jadi umat yang mutafarriqah. Jangan kita jadi umat yang dipecah belah hadirin. Dikatakan di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Ini yang dikhawatirkan oleh para orang tua kita dan guru-guru kita. Bakal datang, kata Nabi, bakal datang satu masa terhadap umatku nanti di akhir zaman, yafirruna minal ulama wal fuqaha. Mereka lari, kabur dari ulama dan orang-orang yang faham tentang hukum agama, syariat Nabi Muhammad SAW. Apa kata Allah? Fayabtalihimullah bisalasi baliyat. Allah akan uji, Allah akan beri